Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada hari ini saya ucapkan selamat beribadah melalui channel ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Biarlah kiranya saudara-saudara terhibur, walaupun sampai hari ini kita belum bisa mendengar firman Tuhan melalui mimbar terbuka, tapi percayalah bahwa ini sama juga seperti kita berjumpa. Khususnya untuk jemaat PD Immanuel yang saya kasihi, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu supaya firman Tuhan ini benar-benar masuk ke dalam hati kita dan kita bukan jadi pendengar saja tapi menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang selalu baik buat kami, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebagian firman-Mu. Biarlah pada hari Minggu yang cerah ini menjadi berkat buat kami semua ketika kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sudah bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya beri judul tentang bertobatlah. Maka saya bacakan terlebih dahulu dari Yeremia 25 ayat 5 berkata, "Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Nah, inilah yang saya sampaikan pada saudara semua, bahwa waktunya sudah semakin singkat. Marilah kita sama-sama bertobat. Ada satu cerita tentang Abraham. Bapak Abraham ada tertulis di situ di dalam kitab Lukas 16:24. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung kakinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Saya ingin sampaikan, nas di atas adalah kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tidaklah asing di telinga kita. Kisah ini hendaknya semakin menyadarkan kita bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada. Jadi neraka itu bukanlah cerita fiksi yang bertujuan hanya menakut-nakuti kita. Tak bisa dibayangkan penderitaan yang akan dialami oleh orang yang sudah berpulang dalam keadaan penuh dosa. Oleh karena itu saya minta saudara, hayo mulai sekarang, jangan sering bertengkar, jangan sering saling menyalahkan, hendaklah saling menyayangi. Bukan waktunya lagi kita beradu keras kepala, masing-masing ingin menang sendiri. Itu tidak baik, karena sebelum Kristus meninggalkan kita, Dia sudah memberikan satu teladan kepada kita semua, bahwa kita tidak diajarkan untuk membalas dengan yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 39. Saya bacakan dulu ya. Matius 5 ayat 39 berkata, sebentar saudara ya. Matius 5 ayat 39 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, bila juga kepadanya pipi kirimu." Itu jelas dikatakan jangan pernah membalas. Kalau soal balas-membalas, begitu banyak kesaksian yang saya alami, yang dimana saya pernah ditampar, dipukul oleh seorang kolonel. Dalam waktu 3 hari rumahnya terbakar, dan hari kelima dia meninggal dunia. Karena apa? Dengan tulus saya tidak pernah membenci dia. Inilah tandanya bahwa Tuhan membela kepada orang-orang yang benar. Oleh karena itu, kita tidak bisa bayangkan penderitaan yang akan dialami oleh orang yang banyak dosa. Ketika nafas terakhir berhembus, melayanglah rohnya keluar dari tubuh. Betapa terkejutnya setelah mata rohani tercelik, karena dia melihat adanya jurang pemisah yang teramat besar antara sorga dan neraka.
Orang yang terbuang ke neraka hanya bisa meratap. Semuanya sudah terlambat. Dalam kitab Yeremia 8 ayat 20 berkata, selama musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Penyesalan yang terlambat sungguh sangat menyiksa orang kaya tersebut. Diliput rasa cemas, memikirkan keluarga yang belum bertobat, sebab dia tahu mereka akan mengalami siksa tiada tara, seperti diri yang berseru kepada Bapak Abraham. Orang yang berdosa tersiksa di neraka, yang ingin melepaskan diri dari siksaan dan lari ke sorga tidak mungkin, sebab dalam kitab Lukas 16 ayat 26 berkata, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ini benar-benar tersiksa karena penyesalan tak kunjung berakhir, karena telah menyia-nyiakan kasih karunia dan kesempatan yang telah Tuhan Yesus berikan melalui salibnya. Coba kita buka dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 30. Kitab Yehezkiel 18 ayat 30b. 30b dikatakan demikian firman Tuhan. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala kedurhakaanmu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Bagi kita yang masih hidup di dunia, yang telah beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan, tidakkah kita tergerak hati kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Mungkin di antara mereka adalah keluargamu, temanmu, atau orang tuamu yang sangat kau kasihi. Selamatkan mereka semua. Beritahu, waktu yang sudah dekat. Bertobatlah. Apakah kita hanya ingin menikmati keselamatan itu untuk sendiri? Dan membiarkan keluarga, teman, atau sahabat Anda mengalami kebinasaan yang kekal dan tersiksa di dalam lautan api yang kekal? Di manakah kasih Anda kepada mereka? Selagi ada waktu dan kesempatan, marilah kita berlomba-lomba menjangkau jiwa-jiwa yang masih tersesat. Sebab kita bila terlambat, penyesalan tiada guna. Berdoalah, minta Roh Kudus menolong Anda, agar Tuhan mengurapi kita semuanya, dan kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita coba buka Roma 2 ayat 5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Tuhan atas dirimu sendiri pada hari waktu, di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya menghimbau kepada saudara semua, pada hari Minggu ini, marilah kita tinggalkan semua hal-hal yang buruk, yang tidak baik, yang suka menghakimi orang lain, membenci orang lain, bahkan membenci saudara sendiri, tidak mau menolong, tidak mengingat kepada kebaikan Tuhan. Mari saudara, biarlah pada hari Minggu ini, kita semua sama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Kasihilah sama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Itulah yang membuat satu tema khotbah saya tentang bertobat. Ketika kita bertobat, maka Tuhan pasti akan berkenan untuk menyelamatkan kita, menghibur kita, memberikan kita kesehatan, dan melepaskan kita dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Anda semua terhibur pada Minggu hari ini. Mari kita berdoa supaya firman ini benar-benar menjadi berkat buat kita semuanya. Bapa di surga, Bapa yang baik, hamba selalu teringat akan adik-adikku, saudara-saudaraku yang seiman, yang ada di PD Immanuel. Aku banyak mendengar tentang keluh kesah mereka, yang dimana mereka banyaknya kesepian, bosan, bahkan ada yang beberapa yang sakit
stres, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, karena ada roh ketakutan dan kekhawatiran untuk menghadapi masa depan. Oleh karena itu aku sebagai hamba-Mu Tuhan, tolong adik-adikku Tuhan, bantu mereka semua Tuhan. Kau tahu aku mengasihi mereka Bapa, seperti Kau mengasihi aku Tuhan. Aku mau Kau bebaskan mereka dari segala masalah. Aku mau Kau bebaskan mereka dari segala penyakit. Aku mau Kau hibur mereka Tuhan. Aku tidak bisa menjangkau mereka, tapi Kau sanggup menjangkau mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik buat hamba-Mu Tuhan. Engkau pulihkan tubuhku. Kau berikan kekuatan baru pada hidupku. Oleh karena itu Bapa, setelah corona ini selesai Bapa, berikan aku kesempatan Tuhan untuk berkumpul kembali bersama adik-adikku Tuhan yang aku sayangi Tuhan. Supaya mereka semua diberkati dan mereka bergembira karena Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada hari Minggu ini benar-benar hamba-Mu merasa urapan-Mu yang begitu kuat untuk mendoakan mereka semua yang sangat aku kasihi. Karena aku percaya mereka milik-Mu yang Kau percayakan aku untuk melayani mereka. Mereka bukan milikku. Mereka milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan aku bersyukur. Dan aku sangat percaya, apa saja yang aku minta dalam nama-Mu Yesus, aku sudah menerimanya. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati masa liburan Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.